Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Rabu guys ya, tanggal 27 Maret 2024. Pada video kali ini kita akan membahas dan juga menganalisa saham-saham yang di-request oleh teman-teman channel IQ Saham di kolom komentar guys ya. Jadi viewers IQ Saham ini banyak sekali yang bertanya terkait saham-saham yang ingin mereka beli mungkin ya, lalu ingin dianalisakan juga seperti itu. Nah, biasanya saya membalas pertanyaan ataupun menganalisa saham yang teman-teman request itu di kolom komentar. Oke guys, langsung saja saham pertama yang akan kita bahas adalah saham INTP guys ya. Untuk INTP, laba bersihnya mengalami kenaikan 5,97% secara tahunan atau year on year di tahun 2023 menjadi 1,95 triliun. Nah, ini adalah sebenarnya sentimen yang sangat positif ya untuk saham-saham di sektor semen ya, bukan hanya INTP tapi SMGR juga ya, kalau nggak salah itu laba bersihnya mengalami kenaikan. Nah, jadi untuk INTP ya, meskipun laba bersihnya naik tapi ternyata harga sahamnya belum naik signifikan guys ya. Di tanggal 25 Maret ya, kenaikannya hanya 1,45%, lalu kemarin ada sedikit koreksi dan hari ini harganya masih di level 8.700-an. Ya, di sesi 1 hari ini ternyata belum ada pergerakan harga gitu guys ya untuk saham INTP. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin buy on weakness ya untuk INTP di sekitar 8.500 8.600 ini masih harus bersabar ya, karena kita lihat meskipun stokastiknya mulai naik ya guys ya dari area oversold, tapi ternyata saham INTP belum bisa tertrigger untuk melanjutkan kenaikan seperti itu. Jadi ya bisa kita kategorikan INTP ini masih sideways aja guys ya. Dari moving average juga sama guys ya, meskipun di sini MA5-nya sudah crossing di MA10, tapi kemungkinan ya INTP masih bisa sideways seperti itu. Kita cek foreign flow-nya juga memang masih melandai. Nah, jadi di tanggal 26 kemarin ya guys ya, kita lihat ya, ada PD dan ZP yang akumulasi, sedangkan mayoritas investor asing ternyata masih ada distribusi seperti itu. Kita lanjut ke saham Cevin guys. Untuk Cevin, ini juga ada teman-teman yang bertanya di kolom komentar guys ya terkait saham Cevin. Cevin sebenarnya dalam jangka pendek sudah mulai uptrend ya. Sudah terlihat adanya higher high higher low, dan kita lihat juga di sini MA5 sudah crossing di MA10 dan mampu bertahan di atas MA besar gitu guys ya. Nah, jadi untuk Cevin meskipun kemarin ya sempat ada distribusi 2,78% penurunan di hari Selasa kemarin ya, close di 525, hari ini ternyata Cevin sempat naik tapi ternyata turun lagi. Jadi belum mampu untuk naik kembali guys untuk Cevin. Nah, Cevin ada potensi terkoreksi ya sampai di level 500-an untuk area psikologisnya. Jadi Cevin itu memang ada potensi bagi dividen besar ya guys ya, buat teman-teman yang mungkin sedang membeli saham Cevin ya, sedang averaging up mungkin ya, atau ada yang averaging down juga di saham Cevin. Ada potensi bagi dividen besar, tapi hati-hati kalau misalkan Cevin ternyata tidak bagi dividen gitu guys ya, karena di 2 tahun terakhir ya Cevin baru bisa kembali bagi dividen gitu guys. Nah, jadi di tanggal 26 kemarin ya ada big distribution ya, penurunan 2,78% dari CC, DP, AOE, PAK dan juga YO guys. Sedangkan retail masih akumulasi ya guys ya. Jadi untuk Cevin, pastikan teman-teman memiliki peluru ya atau amunisi yang cukup besar, baik itu averaging up ataupun averaging down ya, karena di level 500 ini sebenarnya sudah sangat menarik untuk dilakukan akumulasi, dan semoga saja ada potensi untuk Cevin bisa lanjut uptrend kembali. Kita lanjut ke saham Inco ya. Sudah beberapa lama ini kita tidak bahas Inco, karena Inco memang untuk saham-saham yang kurang aktif atau mungkin terkoreksi itu biasanya tidak masuk radar gitu guys ya. Tapi nggak masalah kalau misalnya teman-teman juga request sahamnya di kolom komentar, itu kita akan tetap bahas juga. Untuk Inco, dia terlihat memang sideways ya guys ya, di level 4.000 sampai 4.200-an. Jadi untuk teman-teman buy on support aja di sekitar 4.000-an ya untuk saham Inco. Dan kalau misalkan turun lagi, semoga saja teman-teman masih ada peluru dan juga amunisi ya untuk bisa averaging down saham Inco seperti itu. Nah, Inco akan menggelar RUPSLB ya guys ya, teman-teman di cross check lagi untuk tanggalnya. Nah, kemungkinan ada pergantian direksi ya, ataupun akan ada pembahasan lainnya di rapat umum pemegang saham luar biasa seperti itu. Semoga saja Inco setelah dipegang oleh BUMN ya, semoga bisa bagi dividen besar seperti saham-saham lainnya, Telkom, PTBA ya, saham-saham BUMN yang rutin bagi dividen dengan DPR yang juga besar gitu guys ya. Itu harapan kita terhadap saham Inco. Jadi untuk Inco bisa buy on weakness ya di sekitar level 4.000. Kalau misal tembus di bawah 4.000, teman-teman wait and see dulu.
Karena kita cek ya, di tanggal 26 masih ada distribusi dari investor asing ya, ada BK, CCAK, dan juga ZP. Seperti itu untuk Inco, masih ada potensi kenaikan lanjutan kalau misalkan Inco ada berita positif atau ada sentimen positif. Kita lanjut guys ke saham MTEL ya. Untuk MTEL, dari sisi fundamental ya, coba saya cek MTEL apakah ada kendala atau tidak gitu guys ya, karena yang menumbuhkan convenient atau keyakinan kita dalam menghold saham atau membeli saham adalah dari sisi fundamental terlebih dahulu gitu guys ya. Dividen, fundamental, baru kita bisa yakin buy on weakness di saham-saham tersebut. Dari laba bersih, sebenarnya MTEL ini mengalami kenaikan laba bersih, ya IPS-nya juga naik, jadi tidak ada masalah, hanya saja memang sahamnya masih downtrend dan masih sideways di level 600-an gitu guys ya. 600 sampai 615 per lembar saham. Top satunya ada small accumulation dari BQ ya, 81.000 lot. Jadi untuk MTEL sebenarnya ada potensi lanjut naik meskipun stokastiknya sudah naik tapi harga sahamnya masih sideways gitu guys ya. Jadi mungkin teman-teman bisa untuk titip sendal dulu di saham MTEL ya, coba masuk beberapa lot saja. Nah, kemungkinan kalau misalkan ada kenaikan, ada potensi akumulasi kembali, nanti teman-teman bisa tambah muatan lagi gitu guys ya. Jadi untuk MTEL ya teman-teman bersabar aja ya. Mungkin ada yang sudah coba masuk di MTEL dan belum naik ya harga sahamnya ya. Ini teman-teman butuh kesabaran yang cukup tinggi karena MTEL ini sebenarnya termasuk saham yang pergerakannya agak sedikit lambat gitu guys ya. Tapi kalau misalnya sudah uptrend, dia kemungkinan bisa terus mengalami kenaikan. Nah, ada yang request juga ya terkait saham PGEO, Pertamina Geothermal Energy. Ini sudah lama sekali tidak kita bahas ya, karena harga sahamnya juga cenderung sideways dan kenaikannya pun sebenarnya masih belum mampu ya untuk naik di area yang cukup tinggi seperti itu. Nah, untuk Pertamina Geothermal di sini masih cukup sideways saja, kita lihat ya. Meskipun sideways dan kemarin masih ada koreksi 0,42%. Kemarin ya masih close di area yang sama, tapi ada akumulasi dari investor asing, dari ZP, YUA, GCP, HD, AK, dan juga FS. Jadi untuk Pertamina Geothermal, apakah akan tiba-tiba naik? Apakah akan ada pergerakan yang unexpected gitu guys ya, tiba-tiba naik? Karena kita lihat ternyata di tanggal 26 kemarin, itu ada big akumulasi. Jadi dari chart sebenarnya belum menarik gitu guys ya. Dari sisi indikator, dari sisi pergerakan harga, sebenarnya Pertamina Geothermal ini belum menarik. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dari Broksum, ternyata ada yang melakukan akumulasi yang lumayan cukup besar. Jadi ada ya pertanda Pertamina Geothermal bisa saja dia harga sahamnya naik gitu ya. Kita lanjut ke saham MAPA ya, ada yang request juga saham MAPA. Untuk MAPA juga sebenarnya menarik ya, karena sebentar lagi akan ada Golden Cross untuk MACD-nya. Ya meskipun sideways di area 1000 sampai 1025 dan kemarin ada kenaikan 4%. Dan kita lihat ya guys ya, kenaikan yang terjadi di hari Selasa kemarin ternyata ada big akumulasi. Nah, dari CCYUNI ini menarik guys, karena stokastiknya juga masih oversold. Jadi untuk MAPA ada potensi lanjutan untuk kenaikan harga sahamnya. Ya, untuk jangka menengah sebenarnya MAPA ini saham yang dia cukup uptrend ya guys ya. Dari awal 2023 ini terus mengalami kenaikan dan lanjut uptrend. Ya meskipun tetap ya berfluktuasi, tapi MAPA ini masih dalam channel uptrendnya seperti itu. Menarik sebenarnya untuk MAPA ini ya, karena kita lihat ternyata kemarin masih ada akumulasi yang cukup besar. Kita lanjut ke SMSM. SMSM juga hari ini ada naik ya, meskipun belum sesi 2 ya, hari ini sudah naik 3%-an. Kemarin juga naik 2,99%. Untuk SMSM kemarin sudah saya call ya guys ya, saya bahas juga kemarin untuk SMSM ada potensi kenaikan lanjutan. Ya meskipun kemarin average-nya cukup netral, ada MG, BBRG yang melakukan akumulasi dan NI, YUAK di sini melakukan distribusi. Tapi dari sisi stokastik sudah sangat menarik karena kemarin SMSM ini sudah oversold dan berpotensi naik, dan benar hari ini ternyata melanjutkan kenaikan. Jadi buat teman-teman yang sering menonton channel IQ Saham ya, congrats buat teman-teman yang mungkin sudah memiliki convenient atau keyakinan di saham-saham yang rutin bagi dividen dan berani untuk buy on weakness ya guys ya, beli di area support untuk saham-saham yang fundamental bagus dan rutin bagi dividen. Itu tidak ada salahnya kita buy on weakness dan juga averaging down kalau misalkan memang masih turun. Yang penting turunnya jangan turun dalam gitu aja guys ya. Dan ingat guys, belilah saham bagus rutin bagi dividen di harga yang menarik ya, bukan harga pucuk tapi di
harga yang murah atau di area support seperti itu. Thank you for watching guys ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. See you on the next video. Wassalamualaikum.